aminkan ya gitu. Saya suruh aminkan gitu ya, karena mau sembuh kan ya, mau sembuh, mereka semua mau. Terus saya berdoa Pak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, segala sakit penyakit, bahkan roh kematian, kalau ini belum waktunya Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan pada saat saya ngomong amin Pak, selesai berdoa, itu ibu saya mulai sadar. Selamat siang God Lovers, Shalom. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Hari ini Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Seseorang yang berlatar belakang Muslim, namun diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Bapak Pendeta Cornelius Rahtomojati. Shalom, selamat siang Pak Tomo, salam sehat. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Martin, Puji luar Tuhan. biasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebelum kita memulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dan secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Rahtomojati. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami dan ingin menceritakan tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Bagaimana hamba-Mu ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diselamatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami di dalam pembicaraan ini. Dan kami berdoa memberkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingin ingatkan bagi yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen yang ada di bawah ini. Pak Tomo, bisa ceritakan latar belakang Bapak, lahir di mana, tahun berapa, dan orang tua berasal dari suku apa? Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Martin. Jadi saya lahir itu tahun 1973. Saya lahir dari keluarga Muslim. Jadi tidak ada satu keluarga saya pun dari keturunan saya itu yang Kristen. Semua dari Muslim. Baik itu orang tua saya, kakek nenek saya, dari orang tua saya maupun dari ibu saya, tidak ada satupun yang Kristen. Jadi saya lahir dari keluarga Muslim Pak. Iya. Jadi seperti itu. Semua turun-temurun memang Muslim ya Pak ya? Muslim. Wow. Ya, tidak ada yang Kristen. Di daerah mana Pak? Saya lahir di daerah Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan, yaitu provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Jawa Pak ya? Tengah. Tahun berapa kalau boleh tahu Pak Tomo lahir? Saya lahir tahun 1973. Tahun Sebenarnya gini Pak, saya itu ya memang lahir tahun 1973. Sebenarnya orang tua saya menikah itu kan tahun 1970. Ya kan? 1970 hamil. Tapi hamil ini bisa lama sekali ya, 16 bulan ya. Ada sesuatu yang aneh gitu. Hamil lama sekali 16 bulan. Lalu ya orang tua ketakutan, mau dibawa ke rumah sakit gak berani karena di tetangga desa itu ada yang lahir itu ini ular anaknya. Anaknya ular. Sehingga ibu saya gak berani dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Akhirnya ya bapak saya ini malah justru dia pergi ke dukun. Pergi ke dukun lalu dikasih minuman dari dukun itu, lalu bangun dari tidur ya, setelah mandi tidur ibu saya, ini cerita orang tua saya tentunya. Ya kan, cerita orang tua saya.
Jadi setelah mandi, istirahat, bangun tidur, itu kandungan yang besar sekali 16 bulan itu tiba-tiba tanpa pendarahan hilang begitu. Oh, Lalu hamil lagi, ya, hamil lagi anak kedua, sama peristiwanya. Tapi ini bukan 16 bulan, 7 bulan hilang. 7 bulan hilang. Hilang. Wow. Lalu hamil lagi. Oh. Nah, kali ini nggak hilang saya. Oh. Jadi Berarti kalau urutannya berarti Bapak ini anak anak ketiga. ketiga harusnya. Waduh. Ya, anak ketiga, tapi karena ini Ya. lahir ke bumi, yaitu anaknya, ya anaknya beneran, ya nggak hilang yang 1 2 hilang, ketiga ada saya, Ya. makanya saya dinamakan Rah Tomo Jati, darah Artinya? utama dan yang sejati, Darah Utama. utama dan yang sejati. dan yang sejati. Jadi ini benar-benar darah bener nih, Oh. darah utama dari orang tua saya kan gitu ya, seperti itu Pak, Rah Tomo Jati itu berarti adalah singkatan singkatan, darah utama yang sejati. ya Wow. seperti itu. Luar biasa. Nah, Pak, benarkah sejak Bapak lahir sudah diserahkan kepada kakek dan nenek Bapak? Ya. Bisa diceritakan kenapa hal itu terjadi? Lalu bagaimana Bapak melewati masa kecil Bapak bersama kakek dan nenek? Ya, jadi gini, saya hari kelahiran saya itu sama dengan bapak saya, Oh. Minggu Kliwon. Jadi orang Jawa katanya kalau hari kelahiran sama itu tidak boleh tinggal satu rumah. Akhirnya sejak saya lahir itu langsung diserahkan ke kakek nenek saya. Saya pikir waktu itu orang tua saya kakek nenek saya. Tapi ternyata ya setelah saya mulai bertumbuh menjadi gede gitu ya, ya jadi anak-anak, ya, setiap kali saya bandel nakal itu nenek saya selalu ngomong, kalau kamu nakal ku kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Oh. Ngomong seperti itu karena nenek saya ngomong seperti itu, jadi wah berarti ini bukan orang tuaku, kan begitu kan. Yeah. Mulai saya tahu bahwa itu bukan orang tuaku dan saya tahu orang tua saya yang itu rumahnya beda kan begitu, tapi nggak jauh dari rumah kakek nenek saya, gitu ya, karena tahu kadang saya pulang Pak, rumah orang tua saya, Ya. nah, pulang ke rumah orang tua saya, namanya anak-anak ya, kalau lagi kumpul dengan adik-adik saya itu kadang kan sering berantem gitu ya, tetapi yang selalu diperlakukan kasar, disalahkan itu selalu saya. Oh. Ya kadang dipukul, ya dimaki dan sebagainya, saya pulang. Dan itu ternyata setelah itu saya tahu bahwa itu membentuk saya menjadi pribadi yang keras juga karena sering dikerasin, dikasarin gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Jadi masa kecilnya serba salah ya Pak. Kalau di rumah kakek nenek nakal mau dipulangin, diancam mau dipulangin ke rumah orang tua. Tapi kalau di rumah orang tua nakal dikerasi gitu Dikerasin ya. juga. Jadi masa kecil yang menurut Bapak apakah bahagia waktu itu? Tidak bahagia tentunya Pak. Nggak Merasa bahagia tidak ya? bahagia, merasa tertolak justru. Tertolak ya. Merasa tertolak. Ya, ya. Nah, Pak, ketertarikan Bapak kepada Yesus yang Bapak sebut sebagai Tuhannya orang Kristen itu sebenarnya dimulai dari Bapak masih di bangku SD. Ya, Nah, betul. apa sesungguhnya yang terjadi saat itu, Pak? Ya, jadi gini Pak Martin, jadi waktu saya kelas 5 SD itu kakek saya yang merawat saya itu sakit keras. Sakit keras lalu dirawat di rumah sakit Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum, di rumah sakit Yakum. Dan di rumah sakit Yakum itu saya lihat ada dipasang di dinding itu gambar Tuhannya orang Kristen. Oh, ya. Seperti yang ada di rumah teman saya yang Kristen gitu loh. Gitu ya. Nah, saya lihat loh, itu Tuhannya orang Kristen. Saya bertanya-tanya, masa itu Tuhan? Kan itu manusia. Kenapa orang Kristen sembah dia sebagai Tuhan? Iya, iya. Itu saya bertanya-tanya dalam hati saya. Dan di rumah sakit itu beberapa hari ya kakek saya dirawat. Setiap kali pulang sekolah saya diajak untuk ke rumah sakit ya, nemenin kakek saya yang sakit di sana. Saya lihat di rumah sakit itu ada Alkitab kecil ditaruh di meja juga di sampingnya gitu ya. Alkitab kecil itu terbitan Gideon. Gideon, ya. Ya, itu ada Matius sampai Wahyu, terus ada Amsal, Kidung Agung, Mazmur gitu ya. Itu saya baca-baca Pak.
Oh. Saya baca-baca. Setelah saya baca-baca, oh ternyata orang Kristen mengajarkan sesuatu yang baik gitu loh. Tentang kasih gitu ya, tentang kata-kata hikmat gitu ya. Itu. Tapi saya terus berpikir tentang Tuhannya orang Kristen itu. Masa itu Tuhan kan manusia gitu. Saya bertanya-tanya seperti itu. Dan setelah saya bertanya-tanya seperti itu gitu ya, dirawat di rumah sakit itu kakek saya beberapa hari itu meninggal, Pak. Oh. Setelah meninggal, saat itu juga hari itu juga ya dikuburkan. Biasanya kan kalau saudara kita dari Muslim meninggal itu dikubur langsung ya, nggak nunggu hari besok gitu ya, nggak langsung dikubur. Dan habis dikubur sorenya Pak, sorenya itu ya hampir maghrib gitu ya, itu pas saya lagi tiduran gitu ya, di ranjang ada kelambunya, ya kelambu putih tapi bisa dilihat dari dalam di luarnya gitu ya. Itu tiba-tiba kakek saya itu seolah masih hidup. Dia menjumpai saya. Oh, di rumah ini? Di rumah. Wow. Nah, waktu itu kan memang saya tinggal itu bukan di kecamatan atau kabupaten ya. Saya tinggal di desa, bukan desa lagi, dusun Pak. Di dusun. Belum ada listrik. Wow. Cuman lampu itu sumbu ya. Lampu pakai teplok itu ya. Itu saya lihat ya, itu ada nyala lampu. Terus tiba-tiba kakek saya kok masih hidup ya. Saya kaget kan bukan baru dikubur tadi. Saya kaget, saya tidak sadarkan diri, ketakutan gitu ya, tidak sadarkan diri. Saya sakit Pak, karena nggak mau makan. Nah setelah itu nggak mau makan, saya ketakutan, saya sakit. Dibawa ke dokter, ke mantri suntik, dikasih obat, nggak sembuh. Dikasih minuman dari dukun, nggak sembuh. Ternyata saya sembuh itu ketemu Tuhannya orang Kristen. Yang pernah saya lihat di rumah sakit itu. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus ya, yang sekarang saya percayai, ya, kita percayai, ya Tuhan Yesus itu menjumpai saya. Memang saya nggak bisa lihat wajahnya seperti apa karena terang sekali ya, terang sekali. Kita nggak bisa melihat, dan itu di balik lambu gitu ya. Saya bisa melihat itu pakai jubah putih. Saya lihat itu kok sama seperti yang di rumah sakit. Ini Tuhannya orang Kristen. Dan pada saat saya melihat itu, tiba-tiba saya itu nggak takut lagi. Yang tadinya ketakutan dengan penglihatan itu, tiba-tiba saya nggak takut lagi. Lalu saya mulai minta minum, minta minum ke nenek saya, dikasih minum, bukan hanya minum, makan juga. Dikasih makan mulai mau, tadinya nggak mau makan. Minum pun itu dipaksa. Dan saya mulai sembuh Pak. Saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus itu. Akhirnya saya ngomong sama nenek saya, ya nenek saya itu orang Jawa kalau manggil kan Mbah. Mbah, saya mau pindah ke SD Kristen. Saya ngomong begitu. Saya SD negeri kan waktu itu, ya SD negeri. Saya mau pindah ke SD Kristen. Lalu nenek saya tanya, loh kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau menjadi orang kafir? Nenek saya ngomong begitu. Ya, dilarang saya Pak. Saya dilarang. Jangan pindah ke SD Kristen. Jadi orang kafir. Tidak disetujui ya? Tidak disetujui. Tapi saya ceritakan, saya sembuh itu ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya saya diizinkan. Gitu ya, karena sembuh itu ya ketemu Tuhannya orang Kristen. Diizinkan. Sehingga saya sekolah di SD Kristen. Nah, di SD Kristen kan tentunya ada pelajaran agama Kristen. Itu ya. Nah, di sana diajarkan berdoa juga. Sekalipun ya itu siswanya dari agama lain ya, semua ikut pelajaran agama Kristen. Dari situ saya mulai belajar tentang kekristenan. Lalu masuk SMP, itu SMP negeri Pak. SMP negeri. Di SMP negeri itu ya ada pelajaran agama Kristen juga. Ini khusus untuk orang yang agamanya Kristen. Orang Muslim ya, saudara kita itu setiap Jumat pulang duluan lebih awal karena Jumatan kan. Lalu yang Kristen tinggal di kelas. Ya. Yang Kristen tinggal di kelas, ikut pelajaran agama Kristen. Dan saya waktu itu karena pengen mengenal tentang kekristenan, pengen belajar tentang kekristenan, saya ikut tinggal di kelas Pak. Di SMP itu? SMP itu. Bapak ikut pelajaran agama Kristen. Padahal agama Bapak Islam. Agama saya Islam. Iya. Saya ikut
pelajaran agama Kristen, pengen tahu Tuhannya orang Kristen itu yang menjumpai saya, gitu. Tapi memang saya cuma sekedar tahu, ya, mengenal, tapi bukan secara pribadi. Kalau sekarang kan mengenal secara pribadi ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu itu belum, cuma sekedar tahu saja, gitu ya. Dan nggak jadi pegangan dalam kehidupan saya. Lalu saya setelah lulus SMP, saya sekolah SMA. SMA Kristen justru. Oh, SMA-nya SMA, justru Kristen. Itu di SMA Kristen Widya Wacana, Purwodadi Grobogan. Widya Wacana. Ya, itu di Jawa Tengah ya. Ya. Itu di SMA itu saya ngekos, dikosin. Oh, tidak tinggal lagi sama Mbah. Tidak tinggal sama Mbah. Nah, dikosin. Memang yang bayar orang tua saya juga. Ya, sekolah kos segala macam itu. Memang jauh Pak dari rumah? Jauh. Oh, jauh. Jauh. Ya. Jadi kurang lebih perjalanan ya bisa bisa hampir 1 jam gitu. Jalan kaki naik sepeda. Atau naik sepeda 1 jam. Wah, jauh waktu itu ya. Naik sepeda. Ya, bukan jalan kaki Pak, jauh. Ya. Naik sepeda dulu, zaman dulu naik sepeda. 1 jam, ya. Ya, itu jauh. Itu ya. Jadi di SMA itu, justru SMA Kristen itu, ya saya pergaulannya itu tidak benar Pak. Dengan orang-orang yang tidak benar. Karena apa? Karena teman satu kosan itu semua itu laki-laki ya, ada 9. Satu rumah di kosan itu semua laki-laki, 9 orang. Di situ namanya laki-laki ya. Itu ya pergaulannya, pengaruhnya itu luar biasa ya. Mereka itu ya ada yang rokok, ada yang judi, ada yang minuman keras juga, padahal sekolah gitu ya. Nah, akhirnya saya kepengaruh. Dan firman Tuhan memang benar Pak, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu benar. Nah, akhirnya saya mulai ikut-ikutan. Memang judi itu judi tanpa uang ya, tanpa taruhan waktu itu. Tanpa taruhan. Gitu ya. Nah, cuman main saja, tapi lama-lama pakai taruhan, pakai duit. Lalu duit dari mana? Duit dari orang tua. Yang dikasih untuk biaya sekolah, untuk biaya makan selama 1 minggu gitu ya. Itu dibuat judi dan akhirnya habis Pak. Habis. Jadi waktu saya SMA bukannya belajar Pak, tiap hari, tiap pulang sekolah pasti kerjaannya judi Pak. Itu ya, kalau malam itu pasti judi. Saya ajak teman-teman saya, yang tadinya saya diajak teman, sekarang saya ngajak terus untuk judi. Gitu ya, bukannya judi saja Pak, minuman keras itu. Itu sudah mulai juga kita minum Pak. Ya, minuman beralkohol ya, seperti whisky gitu ya, itu kita sudah minum itu waktu SMA. Uang dari mana? Ya orang tua itu, dikasih uang orang tua buat itu. Itu. Tapi saya ingat Pak, ada teman saya itu satu kamar, kan laki-laki semua ya, satu kosan itu laki-laki. Lalu saya tinggal satu kamar itu berdua dengan teman saya itu orang Kristen Pak. Oh, ini teman satu kamar orang Kristen. Orang Kristen. Jadi teman saya orang Kristen ini, dia tiap pagi itu dia selalu ambil gitarnya, dia nyanyi. Dia nyanyi, nyembah Tuhan gitu ya. Dia nyanyikan lagu pujian, sambutlah Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus gitu ya. Dalam keadaan saya tidur pulas, karena kan setiap hari itu begadang sampai larut malam, kadang sampai jam 1 gitu ya. Itu baru tidur. Itu saya tidur pulas, ini teman saya tiap pagi nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, sambutlah Yesus gitu ya. Saya merasa terganggu Pak. Dan dia selalu doakan saya. Dia tumbangin tangan saya ke badan saya gitu ya, didoakan saya Pak. Saya masih ingat karena saya pura-pura tidur kadang. Dia nyanyi kan kebisikan, saya ya tidur, pura-pura tidur, akhirnya nggak bisa tidur. Dia tumbangin tangan saya, dia doakan saya gitu ya. Itu tiap hari. Nah, karena tiap hari dia nyanyi, itu saya merasa terganggu. Lalu saya itu pada saat teman saya berangkat sekolah, itu senar gitar itu 6 itu saya gunting semua. Karena saya merasa terganggu. Merasa terganggu dengan gitarnya dia, dengan dia nyanyi itu. Itu karena bangunnya selalu pagi Pak. Jadi jam 5 kurang itu sudah bangun. Kadang setengah 5 sudah bangun. Dia nyanyi, nyembah Tuhan, berdoa gitu ya.
Dan dia berangkat sekolah duluan juga. Dan pas berangkat sekolah itu senar gitar saya gunting. Ya. Tapi anehnya teman saya ini nggak marah. Nggak marah dia ya? Nggak marah, pulang sekolah malah tanya, ini siapa yang gunting senar gitar saya? Gitu. Saya kasih tahu, saya yang gunting senar gitar. Loh kok kamu gitu sih, jahat sama saya? Iya, kamu berisik. Tiap pagi selalu berisikin orang tidur. Tapi dia nggak marah, cuma tanya saja. Dia ganti lagi yang baru, Pak. Dia ganti senarnya, semua itu 6 yang baru. Tapi tetap terus nyanyi terus. Ya akhirnya saya biarin aja lah. Biar aja kalau dia mau nyanyi gitu. Iya, iya. Seperti itu, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak pernah ngajak dia main judi nggak, Pak? Pernah. Pernah. Tapi Mau dia dia? nggak mau, nggak pernah mau. Dia nggak mau ya? Nggak pernah mau, Pak. Dari 9 teman Bapak di Ini yang paling alim. di Yang paling kos alim. ini. Iya. Ini paling. Saya kasih minuman gitu ya. Saya pengaruhi supaya minum, nggak mau juga. Nggak mau dia? Nggak mau. Wah, hebat ya. Nggak mau. Iya, Luar biasa. Iya. Sampai tamat SMA. Ya, sampai tamat Di situ SMA ya. itu di situ. Jadi karena uang buat judi, Pak, waktu itu ya. Uang buat judi, bayar sekolah itu nggak bisa. Padahal orang tua sudah kasih uang buat saya untuk sekolah. Itu nggak bisa. Saya bayar uang sekolah, akhirnya daripada dikeluarkan dari sekolah. Saya takut sama orang tua karena orang tua sudah kasih uang sekolah. Akhirnya saya dengan teman saya itu melakukan kejahatan, Pak. Itu SMA sudah berani, Pak. Jadi SMA itu saya sudah berani dengan teman saya itu pakai sepeda motor berdua ya, nyuri motor, Pak. Jadi motor parkir di sawah gitu, pinggir sawah gitu ya, orangnya di tengah sawah, kita ambil, Pak. Masih di Gerobokan ini? Masih di kampung, di Gerobokan. Wow. Itu. Apalagi setelah saya keluar dari SMA itu, Pak, ke Jakarta. Nah, tamat SMA Bapak ke Jakarta ya? Jakarta. Dan Bapak katanya terlibat dengan geng motor ya? Melakukan curanmor. Ya, seperti itu. Nah, gimana ceritanya tuh, Pak? Jadi dengan komplotan teman satu kampung, ya ada satu kampung, ada dari desa lain gitu ya, itu kumpul semua di Jakarta. Di daerah Jurangmangu, Bintaro. Dan itu ngontrak satu rumah, itu kerjaannya apa? Nyuri motor, seperti itu, Pak. Curanmor ya. Bukan hanya itu, kadang maling gitu ya. Nah gitu, bahkan teman saya ngerampok juga. Ada seperti itu. Nah, tapi waktu itu memang saya anak buah, Pak. Karena yang paling kecil. Itu ya, tapi kita sudah lakukan itu. Jadi saya cuma diperintah-perintah aja, Pak. Ya, itu senior saya itu dia perintah saya, namanya itu ada itu yang mau diambil. Nah, dia cuma komando saja perintah, dia sambil ngamati, kamu ambil. Orang lagi cekekak-cekiki, lagi tertawa-tertawa gitu di rumah tamu gitu ya. Itu motornya udah hilang, Pak. Kita ambil, kita masukkan ke rumah. Ya rumah kita ya, kontrakan itu ya. Lalu pas orang itu keluar dari rumah, ya, dari rumah dia bertamu itu, wah dia tahu motornya hilang. Lalu dia kata, maling, motor saya hilang, maling, teriak-teriak gitu. Terus kita ikut keluar, Pak. Oh ada malingnya, ada maling. Ini tetangga ini ya? Iya, padahal malingnya kita. Waduh. Itu kan, nah, seperti itu. Jadi itu yang kita kerjakan, Pak. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang saya nggak membuka hati untuk Tuhan. Kita mengenal Tuhan, tapi nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya waktu itu. Saya sudah pernah disembuhkan Tuhan. Saya mau belajar tentang Tuhan karena pergaulan saya waktu SMA itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi di Jakarta itu yang kita kerjakan. Dan banyak teman saya, Pak, yang sudah ketangkep. Ya karena ada penggerebekan, mereka ditangkap, Pak. Tapi saya nggak ketangkap. Kenapa nggak ketangkap? Saya nggak pasar di tempat. Digerebek itu di rumah? Di rumah kontrakan? Rumah itu karena sudah diendus polisi bahwa ini rumah tempat penjahat-penjahat berkumpul. Nah seperti itu, Pak. Jadi akhirnya digerebek, Pak. Digerebek, ada yang tembak kakinya, ada yang ditembak tempat, Pak. Ada yang dibawa ke kantor polisi seperti itu. Jadi pokoknya kehidupan saya itu karena pergaulan itu ya, kita melakukan suatu hal yang jahat, Pak.
kalau kita mau makan ayam gitu Pak, saya masih ingat, ya kan, makan ayam itu ayam tetangga itu ya, yang cari makan itu digiring Pak supaya masuk rumah. No, dikasih umpan. Kasih umpan, masuk rumah, udah tanggap, potong, makan ayam hari ini, gitu Pak. Waduh. Nah, Pak Tomo, ketika Bapak melakukan itu, ada nggak rasa takut melakukan kejahatan-kejahatan yang berbagai macam itu? Ya sebenarnya secara manusia takut juga sih Pak. Hmm, Secara manusia sih takut, Iya. tetapi karena pengaruh dari teman-teman yang lain itu, ya dorongan dari teman-teman yang lain juga, kita jadi berani Pak. oh, Gitu, kita jadi ada keberanian gitu ya, untuk melakukan semuanya itu Pak. Itu karena pengaruh lingkungan itu Pak. karena rame-rame gitu ya melakukannya. Ya, pas gini Pak. Jadi pas teman saya ini, ya, sebagian ketangkap, sebagian ada yang udah ditembak di tempat, gitu ya, dibawa ke kantor polisi, dan saya pas nggak ada di tempat, itu membuat saya ketakutan juga. Oh, Akhirnya saya kabur Pak. oh, melarikan diri. Ya, seperti itu. Jadi saya kabur, lalu saya mau cari pekerjaan yang benar Hmm, dengan modal ijazah SMA. Saya bawa ijazah Pak. Sekalipun ya melakukan hal-hal yang jahat begitu ya, Iya. dari kampung ke Jakarta saya bawa ijazah juga. hmm. Akhirnya saya melamar pekerjaan Nah, di mana tuh Pak kerja? itu. Jadi saya waktu itu tahun 1993 ya, 93. 93 mau ke 94 itu, saya bekerja di perusahaan farmasi yang ada di daerah Simbangan Depok. Hmm, perusahaan farmasi. Ya, Oke. itu di pabrik obat Pak itu. Hmm, Nah itu perusahaan farmasi. Di situ pun ya karena pikiran saya ini belum diubahkan Tuhan ya, Iya. hati saya belum diubahkan Tuhan, niat jahat itu selalu ada. Hmm. Niat jahat selalu ada, Begitu ada kesempatan langsung. melakukan kejahatan Pak. Jadi saya ingat di pabrik obat itu saya bagian packing, ngepak itu ya, obat itu ya. Nah, Oke. jadi obat itu yang sudah di blister itu ya, itu dipak, bagian packing. Ya itu dari produksi, Hmm. tempat produksi, lalu masuk ke packing. Iya. Nah, pada saat karyawan sudah pada istirahat siang gitu, saya nggak istirahat Pak, grill ya. Jadi obat itu, ya obat yang ada di ruang produksi yang sudah diproduksi masih butiran itu Pak, Iya. itu saya ambil, masukin plastik Pak, Hmm. ya masukin plastik itu bisa ribuan, saya taruh di locker Pak, Hmm. di locker kita kan karyawan masing-masing punya locker itu, Iya. nah, ruang ganti di sana, saya taruh di locker. Setiap pulang dari kerja Pak, itu obat itu saya bawa pulang ya, sebisa saya bawa. Iya. Saya taruh di plastik, lalu taruh kaos kaki kanan kiri, di ketiak gitu ya. Hmm. Sampai di pos satpam itu, Iya. itu satpam cuma periksa tas saja, Oh, ini enggak, badan nggak diperiksa enggak ya? diperiksa. Lalu keluar dari perusahaan itu sampai kosan, itu obat saya hitung Pak. Hmm. Saya hitung, lalu saya jual. Oh, Saya jual jual di mana Pak? di daerah Jatinegara Pak. Oh, Itu yang tukang obat di pinggir jalan itu, iya. itu mau Pak, Dia menampung. seneng banget. Hmm. Itu, jadi setiap kali saya dapat, saya kasih, pasok di sana, dia mau. Hmm. Makanya saya, wah makin semangat tiap hari dapat duit ini. Iya. Kalau begini, Hmm. itu, Oh, ya seperti itu Pak. Itu yang saya kerjakan karena memang pikiran ini belum diubahkan. Hati ini penuh dengan niat-niat jahat gitu Pak. Mm-mm. Jadi itu pada saat kerja di sana. Iya. Lalu di perusahaan itu mulai curiga Pak. Oh. Curiganya kenapa hasil produksi segini kok jadinya segini ya, bahan produksi segini jadinya segini hasil Iya. produksinya gitu, sehingga ya perusahaan mulai curiga, mulai diselidiki, ternyata benar Pak, ada maling di sana. Hmm. Nah, dan itu ternyata pelakunya bukan hanya saya, Oh. ada beberapa juga karyawan yang melakukan itu. Teman-teman juga lakukan Iya. yang sama. Yang sama, diperiksa lokernya Pak, Wah. diperiksa semua. Ternyata ada stok obat di sana banyak. Hmm. Itu diperiksa, ya yang periksa itu bukan ini ya, bukan hanya atasan saja ya, bukan hanya pegawai yang lain ya, tapi sama polisi Pak. Oh, bukan cuma satpam ya, tapi polisi dari luar. Bukan. Jadi bukan hanya
security yang di sana, bukan pegawai itu atasan yang di sana, bukan. Tapi ini juga Pak, polisi dipanggil. Wow. Itu sehingga ya karyawan yang melakukan itu semua dibawa kantor polisi. Tapi anehnya Pak, saya itu pas badan saya kurang sehat. Saya nggak masuk kerja waktu itu. Oh, lagi sakit di rumah. Iya, saya mau istirahat aja, agak malas-malasan mau berangkat gitu. Mau berangkat kerja malas-malasan karena memang kurang sehat. Gitu ya. Nah, terus saya mendengar kabar dari teman yang lain kan yang pulang kerja itu. Oh, itu pada ketangkap tuh. Kamu juga kayaknya kelihatannya kamu juga melakukan itu ya. Begitu dikasih tahu. Oh ya. Oh gitu ya, pada bawa kemana? Kantor polisi, Polsek Depok. Oh. Terus akhirnya saya ketakutan Pak. Hmm. Lari saya Pak. Lari. Cepet-cepet lari saya. Kemana itu melarikan diri? Saya melarikan diri di daerah Tangerang. Oh, ke Tangerang. Dari Depok ke Tangerang ya? Dari Depok ke Tangerang. Di Tangerang itu saya cari teman SMA saya. Saya ketemu, terus saya minta dicarikan kerjaan. Kali ini bukan saya mencari kerja sendiri, minta dicarikan kerjaan apa saja. Dan ternyata pas ada lowongan, gitu ya. Jadi saya dapat pekerjaan di sana, di Tangerang itu. Jadi di Tangerang. Loloslah Bapak dari penangkapan polisi karena mencuri obat di pabrik itu ya? Ya, tapi tetap takut Pak. Ada rasa dikejar-kejar gitu ya? Rasa dikejar-kejar, wah jangan-jangan ada polisi segala macam gitu ya, yang tahu keberadaan saya di sini gitu ya. Iya. Itu, tapi saya sudah agak senang ya, karena dapat pekerjaan dan ya sekalipun menghinggapi rasa takut gitu ya, tapi sudah ada pekerjaan yang baru gitu. Iya, yang bisa untuk menghidupi saya sendiri. Betul. Gitu. Iya, iya. Nah, Pak Tomo, bagaimana Bapak akhirnya menerima Yesus sampai Bapak bertobat? Bagaimana Bapak dibentuk dan diproses oleh Tuhan? Bisa nggak cerita tentang ini? Tadi kan masa kejahatan di masa kecil, remaja, sampai pemuda ya, lulus SMA, Bapak bekerja di Depok, mencuri dulu, kumpul sama orang-orang geng komplotan motor, lalu selepas itu Bapak kerja di Depok, lalu pindah ke Tangerang. Nah, bagaimana Bapak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga Bapak bertobat? Ya itu silakan Pak. Justru di Tangerang itu Pak, Tuhan menangkap saya ya. Jadi di Tangerang itu saya kan bekerja dan saya tinggal di satu kosan. Ya saya ngekos, ya bayar kosan itu dengan uang hasil kerja itu saya ngekos. Saya tinggal di kosan itu, setiap pulang sekolah ya saya style lagu-lagu juga gitu ya. Tapi waktu itu masih lagu-lagu ini ya, dangdut gitu ya. Waktu itu masih lagu-lagu gitu, duniawi gitu ya. Lalu tetangga kosan ini dia main gitar Pak. Ada yang main gitar, nyanyi lagu rohani Pak. Lagunya itu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ketemu lagi sama orang Kristen nih di kosan ya? Ya saya ingat, wah teman saya dulu sering nyanyi lagu yang ini dulu. SMA gitu ya. Terus pada saat saya itu ya pikiran saya itu kadang sering kosong, terus saya ketakutan segala macam gitu ya. Hati saya gitu ya. Mendengar orang nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, saya samperin Pak. Lalu saya tanya, Mas, agamanya Kristen ya? Ya memang orang nyanyi lagu rohani ya Kristen gitu. Tapi saya tanya, agamanya Kristen ya? Oh iya Kristen Mas. Kenapa Mas? Kristen juga ya? Dia tanya, Kristen juga ya? Dia tanya begitu Pak. Saya menjawab, oh iya saya Kristen. Padahal saya bukan Kristen Pak. Saya Islam. Iya. Karena KTP saya masih Islam. Iya. Gitu ya. Lalu tetangga kos ini tanya ke saya, kalau ke gereja di mana? Saya nggak pernah ke gereja. Oh gitu ya. Mau nggak besok saya ajak ke gereja? Oh boleh. Diajak ke gereja itu juga. Itu malam minggu ya. Besoknya diajak ke gereja. Ya saya mau. Itu ibadah itu pagi Pak, jam 7. Saya siap-siap. Jam 6 udah siap-siap. Rapi, gerejanya nggak terlalu jauh dari kosan itu. Cukup jalan kaki Pak. Ya akhirnya saya diajak ke gereja. Dan di gereja itu, yaitu di restoran Istana Nelayan Pak. Di Jatiuwung. Ya, itu daerah Tangerang. Daerah Tangerang, restoran Istana Nelayan. Saya pikir ini kan katanya ke gereja, kok ini hotel ya, restoran. Tapi saya ikut aja.
Gitu. Saya pikir gereja itu kan seperti kampung-kampung ya, bangunan ada salibnya gitu kan. Itu kan yang saya tahu gereja begitu ya. Ternyata ini hotel, restoran, istana nelayan. Ya, pada saat saya ikut, lalu orang-orang saya lihat pada masuk ke pintu itu, ke ruangan itu. Saya ikut masuk juga, diajak teman saya. Lalu pada saat saya masuk Pak, itu full band. Saya mendengar lagu pujian, lagunya itu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan saat itu, pada saat saya mendengar lagu pujian itu Pak, saya itu bisa menangis. Tiba-tiba saya menangis, mengeluarkan air mata gitu ya. Saya dilawat Tuhan Pak. Sehingga saya itu menyadari bahwa saya orang berdosa. Gitu ya. Lalu setelah puji-pujian dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, pendeta khotbahnya tentang pertobatan juga. Khotbah tentang pertobatan. Akhirnya ya saya dilawat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu, disadarkan ya akan kesalahan saya, apa yang saya sudah lakukan, saya perbuat selama ini. Akhirnya saya menyerahkan diri untuk Tuhan Pak. Jadi itu tahun 95 Pak. Jadi pada saat saya dengar khotbah, pendeta khotbah, setelah saya khotbah, itu pendeta itu altar call. Ditantang jemaatnya, bagi yang mau terima Yesus, silakan angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan suruh maju ke depan. Saya tanpa ngomong sama teman yang ngajak saya langsung lari ke depan. Gitu. Akhirnya saya dibimbing terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah awal mulanya Bapak menerima Yesus. Walaupun Bapak sudah mengenal dari sejak SD, lalu SMP mendalaminya, tapi SMA jadi nakal. Lalu setelah bekerja di Tangerang ini Bapak mengalami perjumpaan secara pribadi dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Bapak. Oke, nah setelah itu apakah kehidupan Bapak langsung berjalan mulus, baik, sukses dalam pekerjaan atau gimana Pak? Ya kalau pekerjaan kita jalankan seperti biasa. Nah, setelah saya itu menyerahkan diri, terima Yesus ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhan, dibimbing melalui pendeta itu ya, doa itu. Akhirnya saya memberi diri dibaptis. Itu ya, 9 April 1995. Dan setelah dibaptis Pak, itu saya rasakan ada suatu perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Perubahan yang luar biasa ya. Luar biasanya apa? Yang tadinya Pak, saya itu merokok bisa 2 sampai 3 bungkus sehari. Nggak ada uang pun, kadang saya minta ke warung dulu. Itu Ngutang. ya, saking kecanduan rokok itu. Itu. Tapi setelah saya terima Yesus, dibaptis lahir baru, sampai sekarang Pak, 1 batang nggak pernah saya isap. Dulu sering saya minum ya minuman beralkohol gitu ya, seperti whisky gitu ya, anggur yang memabukkan gitu ya, saya minum itu ya, itu saya minum gitu. Sekarang sampai sekarang nggak sedikit pun, nggak pernah saya sentuh lagi Pak. Tuhan kasih kekuatan untuk menjauhkan itu semua ya. Benar Pak. Jadi memang benar Pak. Siapa di dalam Kristus itu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan itu saya alami dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami kasih mula-mula itu luar biasa. Sehingga setiap kali ada acara ibadah gitu, ada kegiatan gereja selalu saya ikutin Pak. Jadi rajin ke gereja ya, sejak dibaptis. Sejak dibaptis itu Pak. Jadi ibadah tengah minggu saya ikuti, ada ibadah doa malam saya ikuti, ibadah minggu 3 kali sehari saya ikut Pak. Saya ikutin. Pokoknya itu kecintaan saya akan Tuhan itu luar biasa. Dan setiap hari Pak, ya yang tadinya itu saya punya tip mini combo itu ya, itu buat nyetel lagu-lagu dangdut, lagu-lagu duniawi gitu ya, saya setel itu. Itu mulai saya setel lagu rohani Pak. Radio Pelita Kasih. RPK. RPK itu yang selalu saya setel. Iya. Ya, itu luar biasa. Pak Tomo, kemudian Bapak mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi. Itu sekolah teologi di mana dan gimana prosesnya kok bisa mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi, dan kemudian apa tanggapan orang tua dan keluarga Bapak ambil keputusan itu? Ya orang tua saya sih sudah nggak mempedulikan saya Pak.
Karena kan sudah tahu kelakuan saya dari SMA ya Pak ya. Ya, dari SMA suka berjudi, suka berantem gitu ya. Apalagi setelah keluar dari SMA sudah tahu apa yang saya kerjakan. Gitu ya. Orang tua saya sudah ikhlas, pasrah. Dianggap anak hilang ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi sudah nggak peduli lagi Pak. Ah, Gitu. Jadi itu orang tua saya. Lalu saya sekolah teologi yang seperti Pak Martin tadi tanyakan ya. Itu karena saya mendengar itu promosi di Radio Pelita Kasih. Oh, Penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Dulos Pak. oh, Jadi STT Dulos. iya, iya. Saya sekolah di STT Dulos Jakarta. Karena ada siaran seperti itu, lalu saya ke Jakarta, tinggalkan pekerjaan. Saya merasa terpanggil, pengen belajar lebih lagi nih Wow. untuk sekolah ya, sekolah teologi. Akhirnya saya diterima di Sekolah Tinggi Teologi Dulos Jakarta. Itu kelas kaum profesi. Kuliahnya malam. Kuliahnya malam. Kalau Sabtu setiap hari. Itu dengan biaya sendiri Pak. Sambil kerja atau bagaimana Pak? Wah, saya diproses Tuhan Pak, dibentuk Tuhan. Ah, Jadi setelah saya menjadi orang percaya kepada Tuhan, saya tidak mau melakukan kejahatan lagi karena Iya. memang ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mencukupkan diri dengan pekerjaan yang baik, apa saja. Iya. Akhirnya saya nongkrong di Terminal Pulau Gadung Pak. Oh. Ngapain di Terminal Pulau Gadung? Pakai motor hitam, helm hitam, jaket hitam Pak. Kulit saya jadi hitam juga. Ah, Saya cari uang di Terminal Pulau Gadung. ah. Ada ojek loh Pak. Jadi ojek ya? Iya, diproses. Dulu belum ada ojek online ya? Belum ada, Masih. mangkal saja Ojek pangkalan. di situ Pak. Jadi saya dengan biaya sendiri, saya dibentuk di sana, diproses di sana, saya mengucap syukur Pak. Ya. Yang penting saya bisa makan dengan hasil keringat saya sendiri, bukan melakukan kejahatan gitu ya. Iya. Saya bisa kuliah bahkan, wah itu saya merasa diri saya itu bangga dengan diri saya sendiri. Kebanggaan saya bisa kuliah itu. Iya. Itu jadi tiap pagi itu dari keluar dari kosan jam 5, Ya. jam 10 pulang istirahat, sore kuliah Pak. Oh. Itu sampai sekarang kalau ada yang lewat di Terminal Pulau Gadung ya, di depan Hotel Darisa, tanya nama saya masih kenal Pak. Oh, karena itu tempat pangkalannya Pak Tomo dulu. Ya, tapi nama saya bukan Tomo Pak. Ah, Nama saya dipanggil Haleluya di sana. dipanggil Haleluya. Emang kenapa? Apa sejarahnya kok Pak Tomo dipanggilnya Haleluya? Ya, Bisa gini, Pak. cerita, Pak? Jadi tempat itu kan bebas Pak ya, siapapun boleh nongkrong di sana. Iya. Gitu ya. Yang penting ya kita nggak ganggu orang nggak ganggu saya. Itu sudah cukup. Dan saya nggak pernah memperkenalkan diri, nama saya siapa. Iya. Lalu setiap Sabtu dan Minggu saya tidak ada di pangkalan Pak, karena Sabtu saya kuliah, Iya. Minggu saya ke gereja, sehingga membuat tukang ojek yang lain tanya ke saya, Iya. kenapa kamu kalau Sabtu nggak ada di sini? Oh saya kuliah, memang seharian itu Pak, Iya. dari pagi sampai sore itu. Oh kamu kuliah memang? Oh iya saya kuliah. Iya. Terus kalau Minggu kamu kemana? Aku nggak ada juga. Kalau Minggu aku ke gereja. Ngomong ke gereja Pak, dia tahu kalau saya Kristen, baru tahu. Karena saya ngomong gereja, saya ke gereja. Oh jadi kamu Kristen ya? Oh iya kenapa? Lalu dia tanya, mengapa orang Kristen kok memanggil Haleluya? Karena tanya seperti itu, maka saya jawab, oh iya Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Ya saya kasih tahu begitu. Dan saat itu saya dipanggil Haleluya. Oh, Sampai sekarang. nama samarannya Haleluya. Haleluya. Nggak tahu sampai sekarang loh. Itu kalau saya lewat Terminal Pulau Gadung Pak, ya istri saya itu kaget. Karena apa? Kadang saya berhenti kalau nggak macet ya, saya berhenti, saya buka kaca mobil saya, mereka masih kenal saya. Oh. Haleluya, apa kabar? Duh, kamu di sini kok dipanggil Haleluya gitu. Bahkan teman dosen yang lain ya pernah main ke rumah gitu, satu mobil gitu. Itu saya kasih tahu, nanti pasti nyebut saya Haleluya gitu. Oh. Kamu kok dipanggil Haleluya gitu. Ya berhenti gitu. Oh, kamu dipanggil Haleluya. Oh iya, saya Haleluya. Di sini Haleluya. Itu saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan Pak. Di sana. Saya belajar untuk hidup benar gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup saya gitu ya. Saya dibentuk, diproses di Terminal Pulau Gadung selama 3,5 tahun. 3,5 tahun selama kuliah itu ya? Selama kuliah.
sampai lulus Pak. Sampai lulus. Puji Tuhan. Iya, iya. Akhirnya ya setelah lulus saya diminta untuk membantu suatu pengembalaan di suatu gereja. Melayani gitu di gereja. Ya, dari saat itu saya tinggalkan itu di Terminal Pulau Gadung. Pangkalan ojek ditinggalkan. Tinggalkan. Dan jadi hamba Tuhan langsung. Ya, jadi hamba Tuhan setelah lulus sekolah teologi ya dengan gelar STH ya. Tapi bukan sarjana tinggi hati Pak. Iya, iya. Di situ Pak. Proses yang luar biasa, 3,5 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Benar Pak, makanya waktu Setiap itu saya hari ngojek. hitam banget Pak. Sekarang kan nggak hitam lagi. Iya, iya, iya. Waktu itu hitam banget. Ya hitam sih, kalau hitam bersih gitu ya. Bagus, keren kan. Hitamnya hitam kumel Pak. Ini karena hidup di jalanan ya. Karena di jalanan. Dan saya berpikir begini Pak, kayaknya saya mau melayani Tuhan saja lah, nggak mau menikah. Dalam hati saya, Iya. kayaknya nggak ada yang mau sama saya. Iya. Sampai terpikir begitu ya. Terpikir begitu. Pokoknya saya mau melayani Tuhan saja. Saya mengasihi Tuhan. Iya. Ngomong begitu, tapi Tuhan bermaksud lain ternyata. Puji Tuhan. Nah, bicara tentang proses, ternyata Tuhan memproses Pak Tomo ini sekian tahun di pangkalan ojek di Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung. Nah, kita sekarang pindah ke keluarga Pak. Bisa cerita perkenalan awal dengan istri dan saat ini Bapak punya anak berapa? Dan ketika Bapak menikah, apakah semua keluarga besar Bapak hadir di dalam pernikahan itu? Oh ya. Ya. Jadi gini Pak, saya bisa kenal istri saya. Itu saya waktu itu diminta untuk khotbah di rumahnya. Ini ibarat ucapan syukur. Rumah baru yang baru ditempati ya, baru direnovasi. Rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya. Ya. Jadi istri saya, ya sekarang jadi istri saya ya, waktu itu sedang mencari hamba Tuhan ya untuk melayani. Dan akhirnya ya ketemu saya Pak untuk khotbah di rumahnya dalam ibadah ucapan syukur. Dan waktu itu saya ingat saya khotbah dari Mazmur 62 Pak. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan pada saat saya khotbah seperti itu ternyata ada yang memperhatikan saya. Itu ya, ada seorang perempuan yang memperhatikan saya. Nah, habis ibadah selesai, kenalan ternyata. Ini di layar ini ada foto Bapak berdua dengan istri ya? Oh ya, ini sudah saat menikah. pernikahan ya? Ini foto pernikahan ini Pak. Iya, iya. Lanjut Pak, silakan. Ya, jadi saya melayani dalam ibadah ucapan syukur itu akhirnya mulai dekat Pak. Kenalan ya. Mulai dekat karena kenapa dekat? Karena setiap kali ada acara ibadah ngundang saya. Pada ulang tahun ya, saya diundang khotbah. Akhirnya ya sudah, kita mulai dekat dan pacaran Pak. Gitu. Jadi pacaran nggak lama Pak. 3 bulan pacaran langsung saya lamar. Wow. Ini gerak cepat nih ya. Gerak cepat ini. Iya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya kan gini ya, berpikir saya nggak usah nikah lah, yang penting melayani Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan dekatkan saya dengan seorang perempuan. Iya. Dimana saya melayani, lalu mulai dekat gitu ya. Ya akhirnya ya kita ada niat untuk menikah. Iya. Gitu ya. Saya melamar, lalu saya merencanakan ya untuk menikah. Gitu ya. Akhirnya saya menikah tanggal 20 Agustus 2024 Pak. Udah berapa tahun itu? 24 Agustus 20 Agustus 20 Agustus 2024. 2004 kok. 2004. 2024 kan belum. 20 Agustus 2004. tahun 2004. Iya. Wah, 16 tahun ya sekarang? Sudah 16 tahun, Pak. Wah, luar biasa. Nah, anak saya Ya, umurnya sekarang 14 tahun sama 14 tahun. 12 tahun. Dan 12 tahun. 2 anak saja. 2 anak saja, Pak. Oh, ya. Laki-laki dan perempuan. Wah,
laki-laki dan perempuan. Ini istri Bapak ya, di foto tadi Bapak dengan istri ini acara pernikahan atau ulang tahun pernikahan? Ini pernikahan ini. Oh, pernikahan Ulang ya. tahun kan nggak mungkin kita. Iya, 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 iya. Iya. Oh, ini nih ya. Ini pernikahan juga. Ini acara Ini pernikahannya. pernikahannya di itu Pak Puri Adagarini. Hmm. Jadi ini istri saya itu anak pertama Pak. Oh. Jadi anak pertama dari dua saja ya, dua bersaudara. Dua bersaudara. Adik-adiknya perempuan semua. Jadi istri saya anak pertama dan istri saya itu anaknya ini ya, komisaris besar polisi. Oh, pada waktu itu Kombes. mertua kombes Mertua, ya. Ya, kombes. Oh. Pangkat terakhir bintang 1 Pak. Jenderal. Ya jenderal ya, brigadir jenderal polisi. Iya. Ya sehingga tamunya banyak Pak. Hmm. Ya karena anak pertama juga kan. Iya, Menikahkan iya. anak pertama. Karena kebanggaan keluarga juga ya, anak Ya, pertama. seperti itu. Iya. Jadi luar biasanya begini Pak, menikah itu Tuhan cukupkan semua. Hmm. Saya cuma minta keluarga saya datang ke Jakarta menghadiri pernikahan saya, termasuk orang tua saya ya. Kita Iya. kasih undangan semua. Mereka semua datang ke Jakarta. Ya hari pemberkatan nikah itu kan di gereja. Hmm. Mereka masih pakai itu ya kerudung, Iya. ada yang pakai peci gitu ya. Hmm. Masuk gereja Pak. Oh, waktu pemberkatan orang tua datang ya, Datang. dan saudara-saudara. Saudara-saudara datang. Iya. Nenek saya datang juga. Wah, puji Tuhan. Lek-lek saya datang juga. Semua pada datang. Dan Iya. mereka kagum heran. Hmm. Bisa menikah tamunya banyak begini ya. Hmm. Mewah Nah, begini ya. itu Bapak dirayakan dengan begitu megah, banyak tamu. Itu Bapak mengeluarkan biaya berapa itu? Saya nggak ngeluarkan biaya sama sekali Pak. Tidak mengeluarkan biaya, kan Bapak yang laki-laki Iya. yang melamar. Kenapa bisa Gini, begitu? Pak. Bisa cerita Pak? Jadi gini, Tuhan tuh luar biasa ya. Sejak saya ngomong ke orang tuanya kalau kita punya rencana menikah Iya. di bulan Agustus itu bulan Februari Pak. Hmm. Itu saya langsung bergumul berdoa puasa. Hmm. Kadang 3 hari total saya puasa Pak. Puasa Ester 3 hari Iya. total gitu ya. Hmm. Saya minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong saya Iya. dalam merencanakan pernikahan ini gitu ya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Hmm. Hari berganti hari, minggu, bulan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Iya. Apa yang saya butuhkan dalam rencana pernikahan Tuhan cukupkan loh Pak. Wow. Oleh cara Tuhan, Hmm. Hmm. oleh cara Tuhan. Iya. Ya, luar biasa. Tuhan cukupkan semua ya. Tuhan cukupkan. Luar Ada biasa. orang-orang tertentu yang memberkati, Iya. mendukung pernikahan saya dengan istri saya waktu itu. Iya, iya. Itu luar biasa sehingga tercipta pernikahan yang tadi ya. Hmm. Itu ya. Iya. Itu yang banyak tamunya. Itu bisa 1000 lebih, Pak. Wah. Yang hadir waktu itu ya. Iya. Dan itu waktu itu memang mertua saya itu kan ini ya, apa namanya? Satu Lekting itu sudah banyak jadi Kapolda gitu. Hmm. Dari daerah-daerah itu pada datang. Oh. Dihadiri banyak pejabat juga. Iya, iya. Puji Tuhan. Ini luar biasa ya pernikahan seorang hamba Tuhan yang masih muda pada waktu itu dan Saya Tuhan menikah berkati. termasuk telat, Pak. Oh, terlambat. Umur 31. Umur berapa? 31. 31. Oh, iya, iya. Iya. Ya masih termasuk muda ya, Pak. Muda itu ya. Pada waktu itu. Iya. Ya. Nah, Pak, apakah saat ini dari keluarga besar Bapak ada yang sudah dimenangkan dalam Yesus? Ya, Dan- sudah ada, Pak. Oh, Sudah ada. gimana Pak kejadiannya? Kok bisa ceritakan, Pak? Jadi dari bapak saya terima Yesus itu karena begini, Pak. Karena ibu saya kan sakit keras. Ya. Ya, waktu itu di kampung itu sakit keras. Lalu saya diberi berita oleh adik saya melalui telepon ya. Dikasih kabar itu sudah malam, jam 11 malam. Ya. Itu ibu saya sakit keras, keluarga sudah pada kumpul, sudah kritis, sudah nggak ada Iya. harapan ya, sudah nggak bisa ngomong gitu ya. Hmm. Ya, itu sudah kritis, dia sudah dipanggilkan santri-santri juga Iya. gitu ya, tapi nggak sembuh. Hmm. Nah, kita waktu itu ini Pak, anak saya masih kecil. Ya, Oke. masih kecil gitu ya. Anak saya itu ya mungkin 10 bulanan gitu ya, masih kecil. Terus ada telepon jam 11 malam, ngasih kabar kalau ibu saya sakit. Kan tentunya saya nggak bisa langsung pulang hari itu, gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa pulang, saya kasih tahu begitu. Ini malam, nggak mungkin. Lalu akhirnya saya minta adik saya untuk nyalakan speaker handphonenya, Hmm. untuk saya mau berdoa, Ya. berdoa buat ibu gitu ya.
tolong nyalakan handphonemu, ya aku mau berdoa buat ibu, gitu ya. Tolong nanti kalau aku doa, aminkan ya, gitu. Saya suruh aminkan gitu ya, karena mau sembuh kan, ya mau sembuh, mereka semua mau. Terus saya berdoa Pak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, segala sakit penyakit, bahkan roh kematian, kalau ini belum waktunya Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan pada saat saya ngomong amin Pak, selesai berdoa, itu ibu saya mulai sadar. Dan mulai minta minum. Habis minum, kasih makan, mau. Sembuh Pak, saat itu juga. Wow, luar biasa. Karena sembuh, bapak saya tuh ya telepon kan, ngobrol ya, habis itu kan tanya, itu kamu berdoa seperti itu kok bisa sembuh? Saya kasih tahu, itu yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu begitu, akhirnya dia pengen tahu tentang Yesus itu. Saya ceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu ya yang menyembuhkan, tapi dia itu juga Tuhan dan juru selamat manusia. Saya ceritakan tentang keselamatan. Akhirnya bapak saya mau membuka hati terima Yesus, dibaptis tahun 2007. 2007. Terima Yesus bapak saya. Wow, luar biasa. Ibu saya yang disembuhkan justru enggak terima Yesus waktu itu. Tidak terima saat terima itu. Yesus. Bapak saya dulu terima Yesus. Lalu ibu saya terima Yesus kapan? Terima Yesusnya 2015 pada saat bapak saya udah dipanggil Tuhan ya. Meninggal ya. Itu bulan Mei 2015. Lalu bulan September ibu saya ngomong sama saya, dia minta dibaptis. Sama adik saya perempuan. Dibaptis berdua. Itu bareng. Gitu. 2017. 2015. 2015. Nah itu ibu saya sama adik saya udah dibaptis, adik saya perempuan. Puji Tuhan, akhirnya keluarga dimenangkan bagi Kristus. Masih ada yang belum terima Yesus? Ada satu ya, ada satu ya, karena memang itu masih memegang kepercayaan lama ya. Kita menghormati keberbedaan. Iya, betul. Ya, tapi saya punya keyakinan satu orang bertobat diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Amin. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Karena ada kita waktunya tetap Tuhan, doakan terus. Ya. Gitu ya, walaupun saat ini ya adik saya masih ya, kepercayaan lama ya, masih sholat gitu ya, masih pakai peci, istrinya pakai kerudung ya, itu kan kepercayaannya. Kita hormati. Tapi saya sebagai kakaknya, saya tetap doakan Pak. Iya. Karena saya juga tidak mau kalau adik saya nanti dia meninggal tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Karena kan keselamatan hanya Tuhan Yesus. Betul. Kan alamatnya orang mati itu kan pasti dua. Kalau nggak surga, neraka. Yang bisa membawa ke surga kan hanya Tuhan Yesus. Amin. Karena dia jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Itu Pak. Jadi saya tetap memiliki beban Pak. Jadi tetap berdoa untuk adik, berdoa supaya dia juga diselamatkan. Amin. Sehingga semua keluarga diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa. Ini pengalaman yang membangkitkan semangat kita bahwa firman Tuhan itu digenapi ya. Satu orang bertobat, maka seisi rumah tangga diselamatkan. Keluarga akan diselamatkan. Wow, luar seperti biasa. pertobatan kepala penjara itu ya. Iya, dan ini dialami oleh Pak Tomo di dalam keluarga. Nah, sekarang kita beralih ke pelayanan di bidang rohani atau sebagai hamba Tuhan. Bapak bisa ceritakan pelayanan Bapak saat ini sehari-hari di mana? Katanya Bapak juga mengajar di SCTRM, dan bagaimana saat pandemi seperti ini masih banyak nggak orang yang ingin belajar teologi, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Justru di masa pandemi ini, Pak, itu yang mau belajar teologi itu banyak, Pak. Oh, jadi malah banyak ya? Malah banyak karena diberikan kemudahan ya. Kemudahannya begini, biasanya kan orang belajar datang ke kampus, ya kan? Ya apalagi jauh, macet, ya waktu juga kan, itu kadang kan menjadi penghalang ya orang untuk mikir, untuk belajar. Tapi justru di tengah pandemi seperti ini ya banyak yang mau belajar, ya belajar karena apa? Karena mudah, cukup dari rumah kan? Oh, melalui Zoom meeting pakai gitu ya. Zoom ya. Nah, itu banyak Pak, ada pengusaha-pengusaha juga. Jadi banyak yang punya waktu dengan pandemi ini ya. Banyak yang punya waktu dan ingin belajar teologi.
Benar Pak. Jadi Iya. ada beberapa yang ngubungin saya, yang nelpon. Oh boleh silakan Pak. Dia katakan saya tapi tinggal di Malang. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa boleh. Iya. Gitu ya. Dari seluruh Indonesia juga Seluruh bisa ya Indonesia, bahkan luar di negeri STT juga Rem bisa. ini. Bener Pak. Iya, betul Jadi betul. mahasiswa kita ini ada yang dari Luwu Banggai, Luwu, dari ya. Mamasa, Hmm. ya, dari Nias. Oh, Ada dari juga. Nias juga ada ya. Ya ada. Justru Wow. banyak orang Nias Pak. Luar Yang tinggal di biasa. kampus ya. Iya, iya, iya. Itu. Jadi ini memudahkan Nah, untuk belajar. Ini di foto, Bapak bisa ceritakan? Oh ya. Ini yang tengah itu ketua STT. Ya, yang tengah ya. STT Rahmat Immanuel ya. Mm-mm. Pak Yogi Dewanto, lalu sampingnya Pak Waket 1 ya, Antonius Nathan, sampingnya itu Waket 2 ya, Pak Agus Tantri, lalu yang samping lagi itu itu Direktur Program Pasca Sarjana, Pak William Wiguna, Oh. lalu saya yang paling kiri itu ya, itu saya Wakil Ketua 3 Pak di sana, Oh. di STT Rahmat Immanuel. Iya, iya, iya. Ya, ini waktu wisuda ini ada Ketua Yayasan juga Pak Abraham Kontrat Supit juga itu Oh, di tengah ketua ya. yayasannya, Pendeta Abraham Kontrat Supit ya. Ya. Nah, ini waktu selesai mengajar di sana ada Pak Fadil tuh ada juga itu sebelah kanannya. Iya, iya. Ada ini kebanyakan dosen-dosen ini mahasiswanya karena ini program doktoral ini Pak. Oh, gitu. Jadi sedang mengambil S3-nya ya. Kadang mengambil S3 itu yang samping saya itu orang India itu dokter Pak itu. Oh. Ya dokter. Oh, 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 oh. Nah dia ngambil sekolah teologi ini dari berbagai profesi. Profesi ini banyak yang sudah jadi dosen juga ya ngambil program doktoral. Oke. Ini sebelum pandemi ini Pak. Setelah pandemi banyak Pak mahasiswanya. Iya, 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 iya. Ya, ini kelasnya, ini kelas S2 ini. Ya. Nah, ini di kelas ya. Ini di kelas ya. Nah, ini teologi misi ini kalau tidak Sedang salah. mengajar ya. Ya, sedang mengajar teologi misi. Ya. Nah, Pak Tomo, saat ini barangkali di antara God Lovers ya ada yang ingin mendapatkan informasi mengenai STT Rem. Nah, apakah ada nomor yang bisa dihubungi atau link yang bisa di-share? Oh ya. Jadi bisa God Lover menghubungi ke ini ya alamat website di www.sttrem.ac.id. Di sana ada informasi semua itu. Baik, nanti Nomor akan telepon, ada tercantum kontak di layar person, ya. Semua ada semua. Baik, baik. Ada program-programnya semua ada di sana. Ya, God Lovers saat ini juga Pak Tomo telah memiliki YouTube channel. Namanya apa ya Pak? Apa yang menjadi alasan dan impian Bapak yang akhirnya aktif juga di dalam YouTube nih? Ya, karena kan sekarang ini masa pandemi kan semua kan kerja dari rumah gitu ya. Iya. Dan saya lihat ini YouTube ini media yang sangat luar biasa ya sebagai sarana Injil diberitakan. Iya. Sehingga saya memiliki beban juga Iya. untuk memberitakan Injil melalui media YouTube ini, Pak. Gitu. Jadi kalau kita melihat ya YouTube ini luar biasa Pak. Jadi saya kembangkan itu baru, memang YouTube ini sudah agak lama ya. Iya. 2013 tapi saya aktifkan itu baru 3 bulan. Baru 3 bulan Baru ini 3 ya. bulan. Dan 3 bulan ini sudah ada 5 orang yang dibaptis, terima Yesus. Lewat pelayanan, YouTube. Wow, luar biasa Dan ya. ke depan ini sudah menghubungi kita, ada yang 5 dari tetangga kita, Muslim, Iya. 3 dari Buddha, Iya. minta diri untuk dibaptis Pak. Wah, luar biasa. Dan kalau kita lihat YouTube saya ya, YouTube saya namanya channelnya Cornelius Rahtomojati. Itu ada waktu kita baptis itu ya kita live streaming juga. Ada di sana kita orang-orang yang kita baptis itu. Nah, dan ini membuat saya itu semangat Pak. Iya. Ternyata melalui media YouTube ini itu banyak jiwa-jiwa ya yang tadinya jauh dari Tuhan, dia mulai mencari Tuhan. Bahkan seluruh dunia loh Pak. Iya. Kita kan sering live streaming ya melalui StreamYard itu ya. Itu dari Boston, Amerika, dari California, dari Belanda. Itu pada masuk ke link kita. Oh. Dialog interaktif Pak. Iya. Artinya ini kan sarana yang Tuhan berikan ya. Betul. Kita maksimalkan di mana Pelayanan Injil diberitakan. bangsa-bangsa terbuka ya. Terbuka ternyata Pak. Iya. Dan ini firman Tuhan dikenapi bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh bumi. Iya.
baru tiba kesudahnya, kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita terpanggil untuk mengenapi panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Seperti itu, Pak. Apalagi kalau seluruh dunia nanti sudah dikelilingi oleh link internet, wah, informasi itu pasti mudah sekali. Pemberitaan kabar baik itu pasti ini ya bisa tersiar sampai ujung-ujung bumi. Benar, Pak. Iya, luar biasa. Termasuk ya ini Diaspora TV ini media yang sangat dahsyat, luar biasa ya. Banyak jiwa-jiwa boleh diberkati. Puji Tuhan. Ya, God Lover saat ini juga Pak Tomo sudah punya channel YouTube, bisa dibuka nanti setelah Bapak Ibu menyaksikan tayangan kita. Nah, sebagai pertanyaan penutup, apakah Pak Tomo punya kerinduan ya yang belum atau sedang diupayakan di dalam memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus? Ya, jadi saya memiliki kerinduan, Pak. Jadi melalui adanya banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, tentunya kan kita harus muridkan ya. Kita follow up, kita muridkan gitu ya, kita gembalakan dengan benar gitu ya. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini kan kurang maksimal. Tapi saya rindu untuk memaksimalkan ini, mempersiapkan untuk sarana. Itu Pak ya, sarana wadahnya. Tentunya ya ini butuh SDM-nya juga dan yang lainnya seperti itu, termasuk tempat gitu ya. Dan itu kerinduan saya. Itu kerinduan Pak Tomo yang sedang dikerjakan dan belum terlaksana ya? Sudah terlaksana tapi belum maksimal, gitu. Terus? Seperti itu, Pak. Ya. Sudah terlaksana tapi belum maksimal dan akan terus dikembangkan. Dikembangkan terus, Pak, untuk memenuhi panggilan kita. Dalam rangka menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Iya. Seperti itu. Iya. God Lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Cornelius Rahtomojati. Sayang kita harus sudahi bincang-bincang kita dengan beliau. Namun sebelumnya sebagai penutup kita akan minta beliau memberikan pesannya kepada God Lovers. Khususnya kepada anak-anak muda yang mungkin mengalami masa kecil tertolak dan mengalami kepahitan, dan juga kepada para orang tua. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Buat anak-anak muda yang mengalami hal yang sama yang seperti saya alami ya, mengalami penolakan, kepahitan, perlakuan yang buruk begitu ya, kita harus tetap mengampuni, hidup dalam kasih. Jangan kepahitan itu tertanam, tersimpan dalam hati kita, karena itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak baik. Bahkan kita bisa melakukan kejahatan. Contohnya seperti saya, untung saya Tuhan berikan kesempatan ya buat saya. Kalau tidak, tentunya saya sudah binasa. Untuk itu jangan sia-siakan masa mudamu, hiduplah dalam Tuhan dan memiliki komunitas yang baik. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Dan sebagai orang tua, biarlah kita ya mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang sebenarnya, yaitu dengan kasih Tuhan. Jangan membangkitkan amarah kita terhadap anak-anak kita gitu ya. Dan sebagai anak-anak juga kita tetap mengasihi, menghormati orang tua kita masing-masing, sehingga dalam keluarga kita ini ada suasana surga dan kita akan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu, Pak. Terima kasih kepada Pak Tomo yang sudah berkenan hadir hari ini dan berbagi pengalaman dengan kami. Terima kasih juga kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Dan subscribe juga channel YouTube-nya Pak Cornelius Rahtomojati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.